Halo, selamat datang di tutorial pemrograman C++. Bertemu lagi dengan saya, Elan Kistiaji Wahyude. Nah, untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dari array. Apakah itu array? Array adalah sebuah variabel yang memiliki nilai lebih dari satu. Perlu kita ketahui bahwa setiap kali kita memberikan di tutorial saya sebelumnya, sebuah variabel hanya memiliki satu nilai saja. Misalnya saya mendeklarasikan sebuah variabel A yang memiliki tipe data integer, dia selalu saja memiliki nilai satu buah nilai seperti 100, 200 atau kawan atau apa aja. Namun dengan array, saya bisa membuat sebuah variabel sebagai contoh variabel A memiliki banyak sekali nilai di dalamnya. Saya bisa memiliki dalam satu variabel A dia bisa memiliki nilai 100, 200, 300, 400 dan seterusnya sekaligus. Nah, oleh karena itu saya di sini akan mencoba menjelaskan tentang array itu sendiri. Buka project C++ Anda, entah menggunakan IDE apa saja, yang jelas support dengan bahasa C++. Untuk pembuatan sebuah variabel yang bertipe array, ini saya zoom aja. Nah, untuk tipe variabel yang bertipe data array sebenarnya cukup sederhana. Tinggal seperti kita mendeklarasikan variabel seperti biasanya, tinggal integer yang tipe data, lalu nama variabelnya A di sini saya, lalu titik kurung siku. Nah, di dalam kurung siku ini kita harus memasukkan jumlah berapa sih data yang harus kita alokasikan pada variabel A. Jadi seperti yang saya bilang tadi, walaupun sebuah array memiliki banyak nilai di dalamnya, namun kita harus tetap mengalokasikan berapa nilai maksimal yang bisa kita masukkan ke dalam sebuah variabel array. Nah, di dalam variabel A saya akan mencoba memasukkan nilai sebesar 3. Oke. Lalu untuk memasukkan nilai ke dalam sebuah variabel, perlu kita ketahui bahwa sebuah array memiliki indeks. Setiap indeks dimulai dari 0. Nah, untuk menginisiasi sebuah nilai ke dalam array, kita cukup memanggilnya seperti ini. A indeks ke-1. Ini saya komentari A indeks. A sama dengan, kita bisa memasukkan nilai berapa saja di sini, 100. Lalu saya akan memasukkan untuk indeks, kita mulainya dari 0. Jadi walaupun dia memiliki 3 nilai, sebenarnya data maksimal dari indeks itu mencapai 2. Kurang dari 1. Jadi ini jumlah ini kurang dari 1. Kurang nih 1, ya benar. Nah, seperti ini. Jadi di sini kita bisa menyimpulkan bahwa indeks ke-0 ke array A indeks ke-0 sama dengan 100. Nah, seperti ini. Untuk membuktikannya, kita hanya perlu untuk menggunakan fungsi cout yang akan saya gabungkan dengan perulangan. Jika Anda belum memahami tentang konsep perulangan, Anda bisa melihat video saya sebelumnya tentang perulangan. Di situ saya dijelaskan bahwa ada 3 jenis pengulangan seperti for, while, dan do while. Saya di sini akan menggunakan for. In i sama dengan 0, mulai dari 0, 3. Jumlah data dari, ingat bahwa ini jumlahnya harus sama dengan jumlah indeks yang kita alokasikan ke dalam sebuah variabel array. Lalu i++. Kita tinggal menggunakan fungsi cout. Array indeks ke i. Nilai array adalah
seperti ini ya. Tinggal kita jalankan. Nah, maaf, mungkin agar lebih rapi saya harus menambahkan di sini line. Jadi dia berpindah ke satu baris. Oke, setelah dijalankan kita bisa tahu bahwa nilai array A indeks ke-0 adalah 100, nilai array A indeks ke-1 adalah 200, dan indeks kedua adalah 300. Seperti itu. Sangat mudah. Bagaimana kita cara menginisiasi sebuah array dan bagaimana untuk mengeluarkan nilai dari variabel A. Sebenarnya ada cara lain untuk mengeluarkan nilai, untuk menentukan nilai dari sebuah variabel array. Apabila kita sudah tahu nilai berapa saja yang ingin kita masukkan, kita bisa saja membuatnya seperti ini, sama dengan lalu isi 100, 200, dan 300. Hasilnya akan sama. Apabila Anda ingin mendeklarasikannya dari awal seperti ini, seperti itu. Kita bisa tahu bahwa nilai array indeks ke-0 adalah 100, 200, 300. Bagaimana jika kita menggunakan ingin menginputkan array tersebut dari inputan oleh user? Itu bisa saja. Mungkin kita akan membuat sebuah variabel baru di sini yang tidak usah. Kita hapus saja di sini. Lalu kita gunakan for di sini dari integer y sama dengan 0, sama seperti pengulangan yang di bawahnya. Mungkin saya harus komen di sini, mengeluarkan data array lalu di sini j kurang dari 3, lalu j plus plus. Nah, dari sini kita menggunakan fungsi in. Mungkin kita keluarkan dulu perintahnya, masukkan nilai dari array indeks ke j. Lalu di sini kita menggunakan fungsi in. Si in kita masukkan ke indeks ke j maksud saya. Nah, dengan ini kita bisa meminta inputan dari user untuk masukkan sebuah nilai ke dalam array. Kita coba untuk jalankan. Mungkin kita komen terlebih dahulu, gunakan Nah, masukkan nilai dari array ini ke 0. Saya mungkin memasukkan nilai secara acak 54, 300, ya segini. Dan nah, hasilnya sudah keluar. Seperti itu, sangat mudah. Jadi, jika Anda sudah memahami konsep array, berarti Anda mungkin sudah setengah jalan, atau mungkin sudah cukup bisa memahami untuk konsep data, dari sebuah bahasa pemrograman. Pendapat saya seperti itu. Oke, lalu mungkin kita juga bisa sebuah array. Oh ya, kita juga bisa mencari sebuah elemen. Kita bisa memodifikasi baris ini agar kita bisa mencari nilai yang kita inginkan. Oke, mungkin di sini kita akan meminta user untuk memasukkan nilai. Masukkan nilai yang ingin Anda cari. Ini menggabungkan konsep dari perulangan dan konsep dari percabangan if else. Kita deklarasikan di sini terlebih dahulu, sin input seperti itu. Lalu kita modifikasi di sini, if a indeks ke i itu sama dengan input, ini berarti
uh, apabila terdapat kecocokan nilai antara A indeks ke I dengan input, maka data yang berarti nilai yang dicari berhasil ditemukan. Nilai input berada pada indeks seperti ini. Nah, jadi kita ketahui bahwa nilai yang dicari oleh si user berada pada di indeks ke berapa. Lalu mungkin di sini cout nilai yang Anda cari tidak ditemukan. Oke. Nah, itu untuk bagaimana kita untuk mencari sebuah nilai dari sebuah array. Lalu kita coba di sini. Pertama-tama saya akan memasukkan sebuah nilai, misalnya 45, 65, 78 sudah ditemukan. Saya ingin mencari nilai 78 itu di mana sih, indeks berapa? Saya 78. Nah, ini mungkin bisa kita antisipasi. Nah, nilai 78 berada pada indeks kedua. Kenapa ini masih muncul? Dikarenakan cout yang ini masih berada pada for, pada variabel pengulangan. Jadi mungkin algoritma saya kurang tepat untuk dalam hal ini. Mungkin kita perlu mendeklarasikan sebuah variabel lagi yang bertipe bool, yang status yang apakah dia ditemukan atau tidak. Sama dengan true. Jadi kita akan true, lalu kita akan mengeluarkannya dia dari pengulangan karena dia sudah ditemukan. Jadi walaupun terdapat data yang nilainya sama, maka data yang ditemukan pertama kali dia akan langsung dikeluarkan. Jadi kita tidak akan menerima data, misalnya ada dua data yang sama, nilainya juga sama. Jadi apabila data yang paling awal kita temukan, maka itulah data yang akan kita tampilkan ke user, seperti itu. Kita query for, kita lakukan if. Ya seperti itu. Mungkin if di sini kita hanya cuma menampilkan bahwa data tidak ditemukan. If is found, karena is found sudah bernilai true, is found sama dengan false. Di sini sudah perlu kita deklarasikan terlebih dahulu nilainya false, maka cout data seperti ini. Kita coba lagi. Mungkin agak cukup lama. Jadi saya harapkan dengan Anda memahami konsep array di sini, Anda bisa tahu bagaimana cara memanipulasi data dalam jumlah yang besar, seperti itu. Saya akan coba memasukkan nilai secara random di sini. Nah, saya akan mencari nilai kedua. Nilai kedua berada di indeks kedua. Sekarang kita coba apabila saya memasukkan sebuah nilai yang sama, mungkin 30, 10, saya akan memasukkan nilai 30. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, walaupun ada dua nilai yang sama di indeks ke-0 dan ke-1, dengan algoritma saya yang seperti ini, nilai saya hanya bisa menampilkan bahwa
uh, nilai yang dicari berada pada indeks yang pertama kali dia ditemukan, seperti itu. Selanjutnya ada satu lagi yang perlu saya sampaikan, bahwa sebuah karakter, dari pada tutorial saya kali ini, dari tadi saya hanya menginputkan inputan yang berupa integer saja. Bagaimana dengan char? Char di sini adalah sebuah tipe data yang dimana dia bisa menginputkan, yang menampung data yang berupa karakter, huruf, atau bahkan angka. Ya, atau angka bisa dianggap sebagai karakter, kalimatnya seperti itu. Kata. Nah, variabel kata hanya bisa menampung satu kata. Misalnya ada 10. Atau huruf. Jadi seperti ini kurang lebih. Jadi yang perlu Anda ketahui tentang kata, jadi misalnya saya mengisi di sini adalah Y, dan ini saya isikan seperti array. Kita menganggap sebuah karakter itu sebagai array. Jadi apabila saya memasukkan 10 kata seperti me, n, a, menang. Mungkin ini terdiri dari 6 kata, dan jangan lupa ada satu lagi di sini yang dinamakan delimiter. Delimiter. Sekarang kita coba untuk mengeluarkan isi dari variabel ini. Mungkin seperti ini ya, atau tidak. Nah, ini saya masukkan saja. Ya, seperti ini. Untuk kalimat Anda juga bisa memasukkannya seperti ini. Kita menggunakan tanda petik 2. Nah, seperti ini, sama saja. Untuk bagaimana jika kita ingin menerima inputan dari user, kita menggunakan sebuah sintak dari Cin, cin.getLine dengan variabel mana yang ingin kita masukkan, lalu jumlah kata yang bisa diterima, jumlah karakter yang bisa diterima. Saya akan memasukkan nilai di sini. Apakah berhenti? Belum ada. Oh, programnya sudah berhenti ternyata. Kita coba lagi. Mungkin kita komen terlebih dahulu. Mungkin sedikit ada error dalam program saya. Namanya yang jelas, untuk kita ingin memasukkan sebuah kalimat di sini, kita bisa menggunakan sintak ini, atau mungkin getLine cin kalimat. Mungkin ini akan bekerja.
Hmm. Sini. Nah, oh tidak bisa. Ya sudah mungkin karena ada kesalahan dari Eclipse atau apa. Yang jelas jika Anda ingin memasukkan sebuah inputan yang Anda inginkan dari sebuah kalimat, Anda cukup menggunakan sintak ini seperti itu. Eh, Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai array. Jadi, saya harap Anda bisa memahami tentang konsep dari array, bagaimana satu variabel bisa memiliki banyak nilai. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih.